Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik Ahmad dari kelas C19C dengan NIM 19471411022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah statistik, yaitu dari materi pertama sampai materi ke-7, guna untuk melaksanakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke materi pertama. Baik, materi pertama yaitu materi data, jenis-jenis data, dan cara memperoleh data. Nah, timbul pertanyaan, apa pengertian data? Jadi pengertian data itu adalah merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka maupun yang berbentuk kategori. Sedangkan ada juga menurut pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka atau disebut dengan golongan, maupun yang berbentuk kategori. Contohnya itu seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data itu adalah suatu keterangan atau informasi berbentuk angka dan atau berbentuk kategori yang merupakan hasil pengamatan, penghitungan, dan pengukuran dari suatu variabel yang menggambarkan masalah. Kemudian di slide ini terdapat jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu jenis data yang berdasarkan sifat. Nah, contohnya adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, berdasarkan nilainya, data kuantitatif ini juga dibagi menjadi 2, yaitu data discrete dan data continue. Nah, kemudian jenis data yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Nah, contohnya itu adalah data internal dan data eksternal. Nah, kemudian jenis data yang ketiga adalah jenis data yang berdasarkan cara memperolehnya. Nah, contohnya itu ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan waktu pengumpulan. Nah, di situ juga terbagi menjadi 2, yaitu data berkala, data cross, dan data cross section. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan cara penyusunannya atau biasa disebut dengan skala. Nah, itu terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah data nominal, kemudian data ordinal, dan data interval, dan data rasio. Muncul pertanyaan, bagaimana sih cara memperoleh data itu? Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek yang akan didata, atau data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari orang atau lokasi tertentu tanpa melalui suatu perantara. Seperti hasil wawancara dan pengisian angket, kuesioner, atau biasa disebut dengan kuesioner. Kemudian data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, artinya sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, seperti laporan hasil penelitian, koran, majalah, dan lain sebagainya. Materi kedua yaitu penyajian data, tabel, diagram, dan distribusi. Nah, apa pengertian dan jenis-jenis tabel? Nah, pengertian dari tabel itu sendiri adalah daftar yang berisi ikhtisar, sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas sebagai kolom-kolom.
Nah, adapun jenis-jenis tabel, yang pertama adalah tabel kontingensi, yang digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Kemudian yang kedua, jenis tabel yang kedua adalah tabel baris dan kolom. Tabel ini merupakan digunakan untuk data yang memiliki hanya satu kategori atau kelompok saja. Kemudian jenis tabel yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Kemudian yang selanjutnya adalah apa pengertian diagram dan jenis-jenis diagram. Nah, pengertian dari diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu atau sesuatu data atau informasi yang disampaikan atau direalisasikan melalui sebuah gambar. Data dalam tabel tersebut dapat ditunjuk dengan angka skala, persentase maupun derajat. Nah, adapun jenis-jenis dari diagram, yaitu yang pertama adalah diagram batang. Nah, apa pengertian dari diagram batang? Diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Kemudian jenis yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis ini adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Adalah representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat juring menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi menjadi seluruh data dan dilakukan dengan 360 derajat. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi. Nah, adapun jenis-jenis distribusi frekuensi, yaitu yang pertama adalah distribusi frekuensi biasa. Distribusi ini berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi ini berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelada dan jumlah pengamatan. Kemudian jenis yang terakhir adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi ini memiliki kurva yang disebut dengan ogive. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ketiga, yaitu materi mean, median, dan modus dari data yang tidak terkelompokkan. Nah, kembali lagi, apa pengertian mean, median, dan modus? Nah, jadi pengertian dari mean adalah nilai rata-rata suatu data. Nah, nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diperoleh. Mean ini biasa disimbolkan dengan X, dibaca X bar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian median. Adalah data yang letaknya di tengah dari suatu data. Data yang letaknya di tengah dari suatu data. Tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Median ini biasa disimbolkan dengan me. Pada materi median, tiap rumus itu ada perbedaannya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Modus ini disimbolkan dengan biasa disimbolkan dengan mo.
Nah, jika suatu data hanya mempunyai satu modus disebut unimodal, dan bila memiliki dua modus, itu disebut dengan bimodal. Nah, sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua disebut multimodal. Nah, modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Menentukan modus dalam data tunggal tak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat rumus mean X sama dengan X 1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn per N. Kemudian modus adalah data genap me data ke N per 2 tambah data ke dalam kurung N per 2 tambah 1. Nah, data ganjil me sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Dan materi yang selanjutnya ini tidak beda jauh dengan materi yang sebelumnya, materi ketiga. Cuma bedanya ini adalah mean, median, dan modus dari data yang terkelompokkan. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya. Jadi bisa diperhatikan X itu nilai rata-rata, XI itu nilai tengah kelompok data ke I, FI itu frekuensi kelompok data ke I. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, materi tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, bisa kita lihat di slide ini, apa pengertian dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil merupakan nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari keempat bagian tersebut terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kemudian atau biasa disebut dengan Q1. Kemudian yang selanjutnya kuartil kedua atau kuartil tengah, biasa disebut dengan Q2. Dan kuartil ketiga atau kuartil atas, biasa disebut dengan Q3. Nah, adapun pengertian dari kuartil bawah merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil kedua adalah median data yang membagi data menjadi berada di tengah-tengah data. Nah, kemudian kuartil ketiga atau kuartil atas Q3 adalah nilai yang berada di tengah antara median dengan nilai tertinggi dengan kelompok data. Nah, dalam cara menentukan kuartil dibagi menjadi 2 tipe cara, yaitu yang pertama adalah kuartil data tunggal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kuartil data kelompok. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari desil. Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama dalam distribusi frekuensi, yaitu bagian pertama, bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, dari ke-10 bagian tersebut didapatkan 9 desil, yaitu desil 1 sampai desil 9. Kemudian desil data kelompok dilambangkan dengan DI, di mana I adalah bagian desil. Nah, kemudian pengertian selanjutnya yaitu pengertian persentil. Adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 100 sama banyak atau sama besar. Jadi dalam persentil itu terdapat 99 buah nilai persentil. Sini juga bisa kita lihat rumus kuartil, desil, dan persentil. Rumus kuartil data tunggal ini seperti letak KI sama dengan data KI dalam kurung N tambah 1 per 4. Keterangannya itu N sama dengan banyaknya data, I sama dengan 1, 2, 2, dan 3. KI adalah kuartil KI. Nah, kalau rumus kuartil data kelompok, KI sama dengan LI tambah 1 per 4 N kurang FKI per FKI
keterangannya di sini KI kuartil ke-1 I sama dengan 123, LI sama dengan tepi bawah kelas kuartil GI, N sama dengan banyaknya data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-1, FKI frekuensi kuartil ke-1, C sama dengan interval kelas. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu rentang antar kuartil, simpangan antar kuartil, rata-rata simpangan, dan simpangan baku. Nah, dari semua materi tadi muncul pertanyaan lagi, apa sih pengertian rentang antar kuartil, simpangan antar kuartil, rata-rata simpangan, dan simpangan baku? Nah, baik, saya jelaskan. Rentang antar kuartil, rentang atau jangkauan yaitu selisih antara angka data tertinggi dengan angka data terendah dari kumpulan data. Nah, rentang antar kuartil adalah jangkauan antar kuartil, dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Nah, jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Nah, jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah simpangan kuartil, adalah setengah dari selisih kuartil atas Q2 dengan kuartil bawah Q1. Simpangan kuartil sering disebut juga dengan nama jangkauan semi antar kuartil, deviasi kuartil atau rentang semi interkuartil. Nah, baik, materi selanjutnya atau materi yang terakhir, materi ke-7, yaitu populasi, sampel, dan statistik inferensial. Nah, bisa kita lihat di sini di PPT di tampilannya, yaitu apa pengertian populasi, sampel, dan statistik inferensial. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, nilai, peristiwa, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Nah, sedikit juga saya akan jelaskan tentang populasi ini. Jadi populasi ini terdapat dua, yaitu populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Nah, yang pertama itu populasi terhingga atau biasa disebut dengan finite population, yaitu ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung atau countable. Misalnya itu populasi pegawai dalam suatu perusahaan atau lain sebagainya. Nah, populasi yang kedua yaitu populasi tak terhingga atau biasa disebut dengan infinite population. Di sini yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung atau uncountable. Misalnya itu populasi tanaman yang ada di dunia. Nah, kemudian yang selanjutnya pengertian dari sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sampel itu dapat diartikan sebagai contoh, ya. Dapat diartikan sebagai contoh. Artinya jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Ukuran sampel umumnya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya N, dan ya N yang melambangkan ukuran populasi. Nah, adapun sedikit saya jelaskan tentang sampel ini, yaitu teknik pengambilan dari untuk mengambil suatu sampel, yaitu teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel. Sampel ini yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Nah,
Adapun tujuan sedikit saya jelaskan lagi, tujuan pengambilan sampel itu yang pertama, populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Nah, ini tadi tahapan ada tahapan-tahapan dalam pengambilan sampel. Yang pertama itu mendefinisikan populasi yang akan kita amati, ya. Kemudian yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Kemudian yang keempat, melakukan pengambilan sampel, pengumpulan data. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, baik. Pengertian probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seorang peneliti menetapkan pilihan beberapa kriteria dan memilih anggota populasi secara acak. Semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel dengan parameter pemilihan ini. Nah, probability sampling juga ini bisa diartikan teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel dari populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode yang didasarkan pada teori probabilitas. Nah, simple random sampling, pengambilan sampel acak sederhana, melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada juga yang dinamakan systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Kemudian ada juga cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasarkan area. Kemudian yang selanjutnya ada juga stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Ada juga non probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari statistik inferensial. Secara umum itu statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Jenis statistika ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap karakteristik sebuah populasi. Statistika inferensial ini merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk populasi tersebut. Adapun macam-macam dari statistik inferensial ini, yang pertama itu estimasi parameter ini seperti mempergunakan mean, median, mode, dan deviasi standar dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel populasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengujian hipotesis penelitian yang juga dikenal sebagai pengujian signifikansi. Seringkali ini melibatkan penentuan apakah perbedaan rata-rata dua sampel signifikan secara statistik. Nah, adapun jenis sedikit saya jelaskan juga mengenai tentang statistik inferensial ini, yaitu jenis teknik pengujian statistik inferensial. Yang pertama adalah analisis regresi linear. Kemudian yang selanjutnya analisis varians. Kemudian ada juga analisis kovarian. Kemudian signifikansi statistik. Yang kelima analisis korelasi. Nah, adapun prosedur penggunaan statistik inferensial itu antara lain yang pertama
yaitu menentukan data populasi yang ingin kita teliti terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan jumlah sampel yang representatif terhadap populasi tersebut. Kemudian memilih analisis yang cocok dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Kemudian yang terakhir itu kita membuat kesimpulan atas hasil analisis yang kita telah laksanakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang materi pertama sampai materi ketujuh dalam mata kuliah statistik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau ada kata yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga materi yang saya bawakan bisa kita implementasikan atau orientasikan dalam kehidupan kita nantinya. Jadi mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.